Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang keunggulan beternak entok jenis lokal dibandingkan dengan unggas lainnya. Dalam beternak entok jenis lokal, entok jenis lokal menawarkan keuntungan tinggi karena ketahanan penyakit yang sangat kuat, pakan yang fleksibel, mudah dan murah, sangat mudah sekali untuk dicari ya pakan-pakan alternatif, serta permintaan daging yang tinggi dengan harga yang stabil. Nah, pada saat ini harga entok lokal yang paling stabil dan harganya juga paling menjanjikan dibandingkan dengan entok-entok jenis hias yang harganya naik turun tergantung peminat. Nah, jadi kalau masih banyak atau masih sedikit entok-entok hias ataupun entok jumbo, entok milenial, maka harganya masih tinggi. Tapi kalau sudah di pasaran sudah banjir, maka harganya akan sedikit demi sedikit akan menurun. Jadi entok jenis lokal sangat unggul dari segi pemasaran, mau itu untuk dibudidayakan ataupun dijual dagingnya. Nah, entok lokal memiliki unggulan mudah beradaptasi di lingkungan pedesaan. Jadi, entok jenis lokal ini sangat mudah sekali ya dalam proses adaptasi. Misalnya, kita membeli entok jenis lokal dari kandang di perkampungan, kita ternak di perkotaan sedikit. Yang penting ya kita punya lahan yang cukup luas agar entok kita bisa nyaman di kandang yang baru. Jadi adaptasinya dia cepat dibandingkan dengan entok jenis jumbo, karena entok jenis jumbo ini harus kandangnya menurut saya ya itu sedikit spesial, apalagi untuk anakan entoknya. Jadi memang benar-benar harus layak untuk dibuat untuk kandangan anakan entok jenis jumbo. Tapi kalau untuk entok jenis lokal itu kandang dari bambu saja sudah layak teman-teman sekalian, dan dia cepat sekali beradaptasi serta daya tahan tubuhnya jauh lebih tinggi dibandingkan unggas-unggas lainnya seperti ayam dan bebek. Karena memang entok ini jika terkena hujan ya dia malah senang, bukannya sakit teman-teman sekalian. Jadi di saat musim hujan juga saya itu tidak was-was dalam berternak entok jenis lokal. Nah, daya tahan tubuhnya tadi sudah sangat tinggi sekali karena memiliki kekebalan yang sangat baik terhadap penyakit dibanding unggas lain, sehingga risiko kematian akibat penyakit lebih rendah. Nah, saya menambahkan suntik vaksin dari usia 1 minggu sampai dengan di usia dewasa. Di 1 minggu saya membuat vaksin tetes mata, saya menggunakan ND dan juga dicampurkan dengan NDAI teman-teman sekalian, jadi sudah lengkap. Nah, setelahnya memasuki usia 1 bulan itu saya suntik lagi sampai dengan dia dewasa. Nah, jadi kekebalan tubuh entoknya ini sudah baik sehingga saya tidak ketakutan lagi ataupun was-was lagi terserang penyakit mata biru. Setelah saya menerapkan vaksinasi di kandang ini, angka kematian ataupun angka terkena virusnya itu sangat-sangat rendah sekali. Bahkan gak ada teman-teman sekalian yang terkena virus ataupun wabah sekaligus banyak gitu, gak ada. Kalau mati 1-2 ekor itu wajar, namanya hewan yang bernyawa, kita aja bisa mati apalagi entok teman-teman sekalian. Jadi sangat mudah sekali ya dalam beternak entok ini kalau kita memang benar-benar paham dalam proses beternak ataupun menangkal penyakit. Nah, selanjutnya manajemen pakan mudah. Entok lokal adalah pemakan segala ataupun omnivora. Mereka bisa diberi pakan alternatif seperti dedak, sisa dapur, eceng gondok ataupun limbah pertanian sehingga menekan biaya pakan. Nah, untuk di kandang saya itu menggunakan tungkul jagung yang digiling. Jadi di sini ada tempat penggilingan tungkul jagung ataupun ya sisa limbah dari jagung itu digiling halus. Setelahnya saya menggunakan pakan alternatif dari limbah tepung KFC, jadi limbah ayam goreng itu. Nah, itu saya campur padukan menggunakan tungkul jagung tadi, saya tambahkan air sedikit lalu dicampur dengan umbi-umbian seperti umbi daun talas yang sudah pernah saya jelaskan, umbi daun singkong, serta dedaunan yang tinggi akan manfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan entok yang ada di kandang saya. Nah, setelahnya saya juga memberi pakan alternatif yang tinggi akan protein ya. Yang biasanya saya gunakan itu
pakan dari limbah insang ikan lele, itu sangat tinggi proteinnya. Itu biasanya saya masak dahulu, setelahnya baru saya campur padukan dengan tungkul jagung yang digiling, tepung KFC, dan juga dedaunan. Nah, setelahnya permintaan pasar tinggi dan stabil dari daging entok. Entok memiliki tekstur dan cita rasa yang khas yang diminati di masyarakat Indonesia ini sangat-sangat diminati sekali, apalagi pada sekarang-sekarang ini entok ini sangat dicari. Sementara ketersediaannya terbatas. Nah, memang untuk kawan-kawan sekalian itu kalau beternak entok ini sangat tinggi sekali dalam proses pemasaran dan juga permintaan. Jadi peluangnya masih besar dibanding kita beternak ayam kampung. Beternak ayam kampung ini sudah banyak sekali diambil oleh PT-PT besar, pengusaha-pengusaha besar, sehingga dia bisa merajai pasaran. Berbanding terbalik dengan beternak entok jenis lokal. Nah, entok jenis lokal ini hanya diternakkan secara kecil-kecilan. Di kandang saya sendiri ya, kalau dibilang skala besar ya masih belum. Memang beternak entok jenis lokal ini itu masih sedikit sekali yang membudidayakannya berbanding dengan bebek, ayam broiler itu sudah PT-PT besar. Jadi untuk kawan-kawan sekalian ini suatu peluang bisnis yang harus kawan-kawan sekalian itu ambil. Jangan terlampau lama sekali untuk berpikir dalam beternak entok. Kalau memang sudah ada peluangnya dan pemasaran juga sangat mudah, sudah bisa kita mulai dari sekarang. Nah, pertumbuhan dan reproduksi entok jenis lokal meskipun lebih lambat dibandingkan entok jenis jumbo, entok lokal tetap tumbuh dengan baik. Betina mulai bertelur pada umur 6 sampai dengan 7 bulan. Jadi 6 sampai dengan 7 bulan entok jenis lokal itu sudah bertelur. Tapi kalau di kandang saya itu biasanya di usia 6 bulan itu sudah bertelur. Dengan produksi telur mencapai 15 sampai dengan 18 butir per periode atau sekitar 90 sampai 120 butir per tahunnya. Jadi itu cukup banyak teman-teman sekalian. Karena memang entok ini diciptakan bukan sebagai penghasil telur, berbanding terbalik dengan ayam petelur yang setiap harinya dia bertelur. Nah, adaptasi lingkungannya sangat mudah, beradaptasi dengan lingkungan baru mudah dikembangbiakkan dan tidak memerlukan kandang yang terlalu rumit. Jadi tidak perlu kandang spesial kalau entok jenis lokal. Cukup ada kandang umbaran, tempat bertelur, serta kandang anakan entoknya. Nah, saran saya kalau untuk beternak entok jenis lokal itu, anakan entoknya jangan disatukan dengan indukan. Langsung ketika menetas langsung saja diambil, diletakkan di kandang spesial yang mana kandang tersebut tersedia lampu yang bisa menghangatkan tubuh anakan entok. Jika disatukan dengan indukan, rasio kematiannya tinggi. Kadang terinjak indukan, kadang dia kelelahan karena mengikuti indukannya, dan pakannya juga tidak bisa kita kontrol karena memang kalau dilepas itu ya yang lainnya, entok-entok lainnya itu ikut campur makan juga dengan anakan entok kita sehingga pertumbuhannya tidak maksimal. Jadi secara keseluruhan entok lokal sangat cocok untuk peternak pemula atau usaha skala rumah tangga karena efisiensi biaya operasional dan kemudahan perawatannya. Nah, untuk kawan-kawan sekalian yang ingin memesan entok jenis lokal untuk anakan seperti ini itu bisa japri ke WhatsApp saya. Lokasi saya di Jalan Medan Binjai kilometer 15,5 Diski. Mau pengiriman keluar kota ataupun di sekitar saya bisa japri ke WhatsApp, nanti tanya saja di kolom komentar. Oke, saya rasa paham penjelasan saya dari keunggulan beternak entok jenis lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.